Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kalian sudah tahu belum tentang sejarah angkatan 2000-an? Yuk simak bersama-sama. Dalam buku Perkembangan Sejarah Sastra Indonesia, terdapat materi tentang angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000, sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an, seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Hervanda, dan Seno Gumira Adjidharma, serta yang muncul pada akhir 1990-an, seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herliani. Materi selanjutnya tentang penulis dan karya sastra angkatan 2000. Penulis yang pertama, Ayu Utami, karya yang ditulisnya Taman pada tahun 1998, Larung pada tahun 2001. Penulis yang kedua, Seno Gumira Adjidharma, karya yang ditulisnya Atas Nama Malam, Sepotong Senja Untuk Pacarku, dan Biola Tak Berdawai. Penulis yang ketiga, Dewi Lestari, karya yang ditulisnya Supernova 1, Kasatria, Putri dan Bintang Jatuh, pada 2001. Supernova 21, Akar, pada 2002. Supernova 22, Petir, pada 2004. Penulis yang keempat, Raudal Tanjung Banua, karya yang ditulisnya Pulau Cinta di Peta Buta, pada 2003. Ziarah Bagi Yang Hidup, pada 2004. Parang Tak Berulu, pada 2005. Gugusan Mata Ibu, pada 2005. Penulis yang kelima yaitu Habibur Rahman El-Shirazi, karya yang ditulisnya Ayat-Ayat Cinta, pada 2004. Di Atas Sajadah Cinta, pada 2004. Ketika Cinta Berbuah Surga, pada 2005. Pudarnya Pesona Kleopatra, pada 2005. Ketika Cinta Bertasbih 1, pada 2007. Ketika Cinta Bertasbih 2, pada 2007. Dalam Mihrab Cinta, pada 2007. Penulis yang keenam, Andrea Hirata, karya yang ditulisnya Laskar Pelangi, pada 2005. Sang Pemimpi, pada 2006. Edensar, pada 2007. Mariamah Karpov, pada 2008, dan Padang Bulan dan Cinta Dalam Gelas, pada 2010. Penulis yang ketujuh yaitu Ahmad Fuadi, karya yang ditulisnya Negeri Lima Menara 2009, dan Ranah Tiga Warna pada 2011. Penulis yang ketiga, Tosa, karya yang ditulisnya Lukisan Jiwa Puisi pada 2009, dan Melanconis pada 2009. Selanjutnya, peristiwa besar yang terjadi pada angkatan 2000. Berikut adalah momen penting yang terjadi sepanjang periode ini. Pada tahun 2000, peristiwa yang terjadi, Korrie Layun Rampan mengumumkan adanya sastrawan angkatan 2000, H.B. Justin meninggal dunia di Jakarta, dan buku Aku Ingin Jadi Peluru karya Widi Tukul terbit. Pada 2001, peristiwa yang terjadi. Mulai 2001, penghargaan Khatulistiwa Literary Award diberikan kepada sastrawan yang menghasilkan karya sastra terbaik. Pada 2002, peristiwa yang terjadi. Majalah Horizon menerbitkan buku Horizon Sastra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab, yakni kitab puisi, cerpen, novel, dan drama. Dalam buku ini, Hamzah Fansuri yang hidup di abad ke-17 dimasukkan sebagai sastrawan Indonesia yang pertama. Dan terbitnya jurnal cerpen pada 2002 oleh Joni Aryadinata. Dan Kongres Cerpen yang dilaksanakan secara berkala 2 tahun sekali. Dan Siber Sastra, dan Lomba Sayembara Menulis Novel, Dewan Kesenian Jakarta pada 2003. Pada 2003, peristiwa yang terjadi, Sapardi Djoko Damono dan Ignas Kleden mendapat penghargaan Ahmad Bakri Award karena jasanya di bidang kesusastraan dan pemikiran. Pada 2004, peristiwa yang terjadi yaitu pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan pertama kali di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, mengalahkan Megawati. Di dunia sastra, para sastrawan muda mendeklarasikan lahirnya generasi sastrawan siber. Sastra di internet merupakan terobosan baru bagi para sastrawan untuk berekspresi dan mempublikasikan karyanya secara bebas. Pada 2005, peristiwa yang terjadi, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit. Dan Festival Seni Surabaya yang terjadi pada 2005. Pada 2006, peristiwa yang terjadi, Yayasan Lentar menerbitkan antologi drama Indonesia
pada tahun 1895 sampai dengan tahun 2000. Penerbitan buku ini menunjukkan bahwa sejarah sastra Indonesia bukan dimulai pada 1920, melainkan pada 1895. Anton Kurnia menerbitkan Ensiklopedia Sastra Dunia. Pada 2007, peristiwa yang terjadi. Novel Kalatida karya Seno Gumira Aji Dharma terbit. Buku kumpulan puisi autobiografi karya Saud Situmorang terbit. Saud adalah salah satu sastrawan yang menggerakkan sastra siber, sastrawan Ode Kampung, dan majalah Bohemi Potra. Pada 2008, peristiwa yang terjadi, buku-buku Pramoedya Ananta Toer yang dicetak ulang, dan buku-buku korban tragedi pada tahun 1965 yang ingin meluruskan sejarah marak di toko-toko buku, dan menjadi buku laris. Misalnya, Suara Perempuan Korban Tragedi 65 karya Ita F. Nadia. Selanjutnya, ada 12 ciri-ciri karya sastra angkatan 2000. Yang pertama, tema sosial politik, romantik, masih mewarnai tema karya sastra. Yang kedua, pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari, yang disebut bahasa kerakyat jelataan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Yang keempat, penggunaan estetika baru yang disebut atromorfisme, atau gaya bahasa berupa penggantian tokoh manusia sebagai aku lirik dengan benda-benda. Yang kelima, karya-karyanya profetik atau keagamaan, dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alat. Yang keenam, kritik sosial juga muncul lebih keras. Yang ketujuh, banyak muncul kaum perempuan. Yang kedelapan, disebut angkatan modern. Yang kesembilan, karya sastra lebih marak lagi, termasuk adanya sastra koran. Contohnya dalam HU Pikiran Rakyat. Yang kesepuluh, adanya sastra bertema gender, perkelaminan, dan feminisme. Yang kesebelas, banyak muncul karya populer atau gampang dicerna, dipahami pembaca. Yang ke-12, muncul siber sastra di internet. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan sastra angkatan 2000. Yang pertama, kelebihan karya sastra tahun 2000, yaitu pencerminan sebagai karya reformis di mana terjadi revolusi dalam bentuk dan penggunaan tema yang beragam, dan kekuatan narasi yang lancar dan mengalir, dan banyaknya muncul karya sastra pembangun jiwa, dan kejadian menarik yang inspiratif banyak digunakan pengarang dalam menuliskan karyanya. Yang kedua, kekurangan karya sastra tahun 2000. Banyak munculnya sastra perkelaminan yang cenderung merusak moral bangsa, dan adanya lapisan sastrawan muda dengan ekspresinya yang menggebu-gebu, berkata secara terbuka, bebas, dan tidak terlalu memperhatikan nilai moral yang berkembang di masyarakat. Dan beberapa sastrawan cenderung sekuler dan feminisme dalam menuliskan karyanya. Selanjutnya, jenis sastra yang berkembang dalam angkatan 2000. Karya sastra tidak lepas dari perkembangan kultur sosial yang ada dalam masyarakat. Sastra mencatatnya dalam bentuk prosa maupun puisi. Pertanyaan sekarang adalah, apakah masyarakat saat ini telah benar-benar vulgar ketika sastra mencatat kehidupan dengan kevulgaran yang bagi mereka itu merupakan realita? Demikianlah sastrawangi yang kemudian muncul di dekade angkatan 2000 ini. Sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak Gutenberg, dan ketiga setelah kehadiran televisi. Dan saat itulah muncullah sastra siber yang menjadi kekhasan terkait dengan keberadaan teknologi media. Yang pertama, sastrawangi. Tercatat penulis-penulis perempuan banyak yang mengumbar tentang sensualitas yang bagi Taufik Ismail sudah kelewat batas. Mencermati nama-nama pengarang yang terlibat di dalamnya, kita tahu dari karya-karya Jenar, Maisa Ayu lewat kumpulan cerpennya Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, dan novelnya Naila Ayu Utami lewat Saman dan Larungnya. Yang belakangan dari karya tersebut, ia mendapat penghargaan dan sejumlah nama lainnya, seperti Dina Rahayu dalam novelnya Ode untuk Leopold von Sacher-Masoch, Ratih Kumala dalam novelnya Tabula Rasa. Karya-karya tersebut terkesan mengumbar persoalan seks dari segala sudut pandang dan alasan yang membuntutinya. Sejarah pun menggambarkan kesusastraan yang mengakui seksualitas menjadi peristiwa kesusastraan yang memancing cuci-kuci dari wilayah kesusastraan dalam menjelmakan peristiwa kemasyarakatan yang berbuntu, pencekalan, penyusaran, dan pemberegusan. Sejarah menawarkan bahwa kesusastraan yang mengusung seksualitas mengandung eksperimen dalam konteks kesusastraan dan kemasyarakatan. Reaksi-reaksi itu menjadi bukti bahwa seksualitas masih tabu di kalangan sastra dan masyarakat modern. Padahal, peristiwa intim antar tubuh tampil rileks dan polos dalam kesusastraan Jawa tradisional tanpa penolakan dari masyarakatnya, dan dijunjung sebagai karya Adiluhung Gatholoco dan Sentini. Misalnya, alasan filosofi tak ampuh didakwahkan untuk menginsafkan khalayak yang menunding karya sastra sebagai pornografi, dan juga muskil menuntut karya sastra dipandang melulu melalui kacamata estetika. Alasan-alasan itu merupakan cita-cita idealis
atau tekad kreativitas kesusastraan. Tabiat kreativitas kerap menolak kemapanan nilai demi kebaruan yang radikal, sedangkan masyarakat meneguhi tradisi, ajaran, dan tata nilai soal moral kata selama berabad-abad. Yang kedua, sastra siber. Sastra siber merupakan revolusi. Sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak, Gutenberg, dan ketiga setelah kehadiran televisi. Sebelum munculnya sastra siber, dunia sastra Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media, antara lain sastra majalah, sastra koran, dan sebagainya. Ketika biaya publikasi semakin mahal, begitu juga dengan keberadaan sastra koran atau majalah, dirasa telah membangun hegemoninya sendiri. Internet pun datang. Komunitas-komunitas sastramaya mulai muncul, memanfaatkan teknologi seperti mailing list malis, situs, forum diskusi, dan kini juga blog internet, menawarkan iklim kebebasan, tanpa sensor. Semua orang boleh memajang karyanya, dan semua boleh mengapresiasinya. Ironisnya, tantangan di Indonesia justru muncul dari dunia sastra sendiri. Sastra siber, dengan sifatnya yang bebas itu, pernah dituding baca, dianggap oleh beberapa pihak sebagai sekedar ajang main-main, sehingga karya-karyanya pastilah tak bermutu. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, saat ini eksistensi karya sastrawan siber pun sudah mulai makin diakui, terutama oleh masyarakat. Walau untuk apresiasi mungkin masih dipandang sebelah mata oleh sebagian kelompok mapan tersebut. Penggunaan istilah sastra siber sendiri sudahlah jelas dan gamblang menyatakan jenis medium yang dipakai medium siber. Persis sama halnya dengan istilah sastra koran, sastra majalah, sastra buku, sastra fotokopi, antensilan, sastra radio, sastra dinding, dan sebagainya. Jadi, semua tulisan sastra yang dipublikasikan melalui media siber bolehlah disebut sastra siber. Pertanyaan berikutnya yang sering menyekoi penggunaan istilah sastra siber adalah masalah estetika atau nuansa estetika yang menurut pengamat sastra tidak seperti sastra koran dan sastra majalah yang memiliki nuansa estetika yang esensial dan bisa diukur. Tidak jelas juga nuansa estetika yang bagaimana yang dimaksud itu. Adakah sebenarnya sastra koran dan majalah memang mengusung gagasan sebuah nuansa estetika yang esensial dan bisa diukur, yang orisinal? Benarkah dunia siber itu eksklusif dalam artian menutup pintu rapat-rapat bagi orang luar untuk masuk? Masuklah ke dunia siber, jangan hanya mengintip. Maka Anda akan tahu betapa eksklusifnya dunia siber itu. Selanjutnya, ideologi feminisme dalam sastra angkatan 2000. Perihal seksualitas yang selalu diungkapkan dalam banyak karya sastra pengarang perempuan angkatan 2000 menjadi perdebatan hangat di kalangan sastrawan kritikus dan pembaca bagian daripada umumnya. Ada yang memaklumi karena hal tersebut bagian dari kehidupan yang banyak terjadi dalam kehidupan nyata dan tidak perlu ditutup-tutupi. Sebagian lain kurang menyetujui karena dianggap karya-karya yang vulgar dengan mengatasnamakan seni Ayu Utami dan Jenar Maesa Ayu. Misalnya, mereka contoh para pengarang perempuan dari angkatan 2000 yang selalu mempresentasikan kehidupan seksualitas tokoh-tokohnya. Permasalahan kehidupan sosial politik dan budaya sepertinya juga ingin ditemukan pengarang, yang juga seperti pengarang termasuk dalam sastrawan angkatan 2000 ini, sangat menjaga jarak dengan teman-teman seputar aktivitas seksualitas. Seiring dengan arus globalisasi dunia ini, samping pendidikan pengarang perempuan masa kini yang semakin tinggi, membuat para pengarang perempuan tersebut semakin maju pola pikirannya. Karya-karya mereka, menurut banyak kalangan, memperhatikan sastra dirasakan telah berhasil mendobrak ketepungan perempuan dan nilai-nilai praktis melalui ekspresi dan gaya bahasa yang digunakan mengenai penggambaran seksualitas yang demikian terbuka mengindikasikan kekuasaan yang ingin ditampilkan oleh para pengarang perempuan tersebut. Hal tersebut juga bisa dilihat dari kehidupan nyata. Sangat banyak kaum laki-laki takluk dan tiada berdaya menahan godaan dari kaum perempuan, meski mendapatkan banyak kritikan dari pengamatan sastra, karena banyak mendeskripsikan aktivitas seksualitas, tidak membuat para feministrasi, karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan simbol kebudayaan perempuan. Hal ini menyebabkan pergeseran ideologi feminisme antara angkatan tersebut. Karena perjuangan kaum perempuan masa kini yang ingin benar-benar dihargai sebagai perempuan dan tidak ingin dijadikan makhluk kelas 2 yang terpinggirkan.